Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masih akan membahas materi mengenai teks pidato persuasif pada bagian 2 ya. Mohon disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Pertama kita akan membahas struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian unsur utama sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, di mana pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua, isi pidato, terdiri dari inti pidato yang berisi pendapat, gagasan, alasan, pesan, atau ajakan. Yang ketiga, penutup pidato, yang terdiri dari simpulan yang berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Kalian simak baik-baik penggalan teks pidato persuasif berikut ini. Berikut struktur yang pertama, pembukaan ya, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan bagian dari salam pembuka. Lalu, selamat pagi Bapak atau Ibu guru yang kami hormati serta teman-temanku sekalian yang saya cintai. Ini merupakan ucapan penghormatan. Lalu, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ucapan syukur. Lalu selanjutnya adalah isi pidato, di mana pada paragraf selanjutnya, ini paragraf kedua, 3, dan 4 merupakan isi pidato ya. Inti dari pidato di dalam paragraf tersebut berisi tentang pendapat, gagasan, alasan, pesan, atau ajakan. Lalu struktur yang ketiga, penutup. Nih ya, ada di 2 paragraf terakhir terdapat penutup yang berisi dengan simpulan yang terdiri dari harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Di sini jelas ya, saya berharap dengan adanya tindakan kecil yang telah saya sebutkan sebelumnya, diharapkan mampu menyadarkan kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu berarti isinya harapan ya. Lalu ada permohonan maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Itu lihat di bagian kalimat di paragraf terakhir. Lalu ucapan terima kasih. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah 2 patah pidato singkat ini. Itu masuk ucapan terima kasih. Dan ada salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, ini strukturnya ya. Ada pembukaan, isi pidato, dan penutup. Lalu kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Kedua, kata tugas. Ketiga, kosakata emotif. Keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Kelima, sinonim. Keenam, kata benda abstrak. Ibu akan jelaskan satu persatu. Kalimat aktif. 1. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan tertentu. Kalimat aktif memiliki antonim dengan kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat aktif, tentu subjeknya sebagai pelaku. Lalu predikatnya berawalan dengan ber atau me. Contohnya, ayah berjualan di pasar. Di sini berarti subjeknya ayah sebagai pelaku yang melakukan jualan. Ibu mencuci baju di kamar mandi. Ya, di sini subjeknya ibu, lalu melakukan kegiatan atau aktivitas mencuci. Nah, di sini diawali
imbuhan ber dan me. Namun, ada catatannya, terdapat kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan tersebut. Tidak ada imbuhan ber atau me. Contohnya, Pak Slamet sedang asik makan nasi goreng. Makan di sini termasuk kalimat ini termasuk kalimat aktif ya. Berdasarkan hubungan antar predikat dan objeknya, kalimat aktif terbagi menjadi kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Pertama, kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Contohnya, Andi sedang mengerjakan PR. Andi ini subjek, sedang mengerjakan ini merupakan predikat, dan PR-nya ini adalah objek. Lalu yang kedua, kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contohnya, dia bernyanyi. Ini hanya terdiri dari subjek dan predikat. Atau ibu memasak di dapur, terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Kata tugas. Kategori kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Jadi kata tugas itu bisa terdiri dari kata depan, sambung, atau konjungsi, kata sandang, dan kata seru. Nih ya, kata depan disebut juga istilah lainnya preposisi. Contohnya di, ke, dari, pada, hingga, dan sebagainya. Kata sambung atau konjungsi sedangkan, kemudian, apabila, dan sebagainya. Kata sandang si, sang, sri, hang, dang, dan sebagainya. Kata seru ayo, mari, awas, dan sebagainya. Berikut contohnya ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini ada kata depannya ya, di. Lalu, apabila semua setuju, kita akan membersihkan ruangan hari ini. Ada kata sambungnya, yaitu apabila. Sang penggerak adalah mereka yang berhasil membawa perubahan. Ada kata sandangnya, sang penggerak. Sang ini ya, kata sandang. Ayo kita bersihkan lingkungan agar lebih indah dan asri. Ada kata serunya ya, ayo. Ada yang ketiga, kosakata emotif. Adalah kosakata yang menimbulkan atau membangkitkan perasaan emosi sehingga orang lain tergugah. Contohnya, penggunaan sumber daya secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Saya berada di sini mewakili anak-anak kelaparan yang tangisnya mungkin tidak lagi terdengar. Ya, itu kosakata yang digunakan ini kosakata yang dapat membangkitkan perasaan emosi yang membuat orang lain tergugah. Keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contohnya, penggunaan media sosial pada kalangan remaja seperti WhatsApp, YouTube, Twitter, dan Instagram tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Berikut kutipan teks pidato persuasifnya ya, berkaitan dengan penggunaan media sosial. Tentu istilah-istilah yang munculnya berkaitan dengan WhatsApp, YouTube, Twitter, dan Instagram. Lalu, bagaimana jika teks pidato persuasifnya berupa ajakan untuk mengikuti vaksin? Mungkin akan bidang atau istilah-istilah yang munculnya itu berkaitan dengan jenis-jenis vaksin seperti Moderna, lalu Sinovac, dan lain-lain. Yang kelima, penggunaan sinonim. Sinonim ini persamaan atau padanan makna kata. Contohnya, mari kita renungkan akibat penebangan pohon yang tidak beraturan, tumbuhan satu persatu punah, setiap harinya menghilang. Punah dan menghilang ini memiliki persamaan atau padanan makna kata ya. Keenam, kata benda abstrak adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda namun tidak terlihat langsung oleh panca indera. Kata benda abstrak lawannya adalah kata benda konkret. Kalau konkret itu dapat dilihat panca indera, misalnya meja, kursi, papan tulis, itu merupakan kata benda yang konkret.
Lalu kata benda abstrak ini kebalikannya, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Contohnya pendidikan, keyakinan, ilmu, bau, peraturan, kehidupan, kesetiakawanan ini merupakan kata benda abstrak. Kata benda tapi tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contoh kalimatnya, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kesetiakawanan dan kehidupan ini merupakan kata benda abstrak ya. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Tugas hari ini adalah yang pertama, kalian buat sebuah kalimat aktif transitif. Lalu buatlah sebuah kalimat aktif intransitif. Yang ketiga, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata emotif. Yang keempat, buatlah kalimat dengan menggunakan kata benda abstrak. Dan yang kelima, buatlah kalimat dengan menggunakan kata sambung atau konjungsi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya langsung melalui WhatsApp. Kerjakan tugasnya tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.